Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan UAS pada mata kuliah statistika. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Yang pertama, dengan saya sendiri, Rian dengan NIM akhiran 093. Lalu ada Joseph dengan NIM akhir 103. Yang ketiga, ada Michael dengan NIM akhir 094. Lalu ada Valdo dengan NIM akhiran 105. Dan yang terakhir ada Irman dengan NIM akhir 114. Di sini kelompok kami akan mengambil soal nomor 2, yaitu mengenai menu yang terdapat pada McD. Adapun soal yang harus kita jelaskan, yaitu yang pertama, berapa banyak kalori rata-rata pada menu McD. Lalu yang kedua, berapa jumlah paling sedikit item yang dapat dipesan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam satu hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan persoalan pertama, yaitu tentang berapa banyak kalori rata-rata pada menu McD. Jadi, pada line pertama, yaitu ada import Pandas SPD. Ini artinya mengimpor library Pandas dan memberi alias PD. Lalu pada line kedua, ini digunakan untuk memasukkan dataset menu ke dalam DF menggunakan library dari Pandas. Lalu line ketiga, ini berfungsi untuk menghitung menu min atau rata-rata dari data yang ada pada DF. Lalu line terakhir, yaitu ini digunakan untuk mengeprint teks rata-rata kalori McD dengan menggunakan data hasil hitungan dari line nomor 3. Pada soal nomor 1 ini kita mendapatkan rata-rata kalori McD yaitu 368,2 sekian. Selanjutnya mengenai soal kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Joseph. Baik, untuk soal berikutnya yaitu soal 2B. Pertama-tama yang dilakukan adalah mengimpor library dari Pandas, NumPy, dan Skippy. Kemudian setelah selesai mengimpor library tersebut, kami akan meload dataset agar Panda dapat membaca file dari alamat berikut ke DF. Untuk line berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk daily requirement itu adalah sebuah dictionary yang berisi kebutuhan nutrisi harian yang direkomendasikan untuk seseorang, seperti kalori 2000, protein 50 gram, total fat 70 gram, karbohidrat 660 gram. Yang selanjutnya nutrisi. Bagian ini membuat sebuah daftar list yang berisi nama-nama nutrisi yang relevan sesuai dengan kunci, yaitu daily requirement seperti kalori, protein, total fat, dan karbohidrat. Selanjutnya, bagian ekstraksi data nutrisi dari data frame. Bagian ini mengekstrak kolom-kolom yang relevan dari sebuah data frame DF yang berdasarkan daftar nutrien yang ditentukan. Data yang diekstrak kemudian disimpan dalam data frame baru yang bernama df_nutrient. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Valdo. Oke, untuk line selanjutnya di sini ada formulate the optimization problem dan coefficient for the objective function minimize number of items, di mana C sama dengan 1 dikali line DF. Di mana C itu membuat setiap menu dibuat menjadi satu porsi. Lalu ada inequality constraints AX lebih dari sama dengan B, di mana A sama dengan DF nutrients T values, dan B adalah NP array daily requirement nutrients for nutrient in nutrients, di mana yang A itu berfungsi mentranspose matriks data yang value-nya nurun menjadi menyamping supaya lebih mudah dihitung oleh pemrogramannya, dan B itu berfungsi untuk membuat datanya menjadi array. Lalu untuk line berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Okto. Oke, jadi di sini data-data yang tadi C, kemudian data-data lainnya akan kita hitung menggunakan program yaitu linprog. Yang pertama
Di sini ada A underscore UB sama dengan minus A. Di sini artinya value dari A tadi, yaitu transpose dari datanya nutrien, itu akan diubah menjadi minus A karena pada library linprog ini dia meminta supaya bentuk fungsinya itu menjadi AX lebih kecil dari sama dengan B. Jadi karena bentuk fungsi awalnya yaitu AX lebih dari sama dengan B, kita ubah menjadi minus supaya lebih besarnya menjadi lebih kecil dari sama dengan B. Sama juga yang kita buat dengan data B, kemudian bounds itu artinya semua data tadi itu nilai minimalnya adalah 0 dan tidak boleh lebih kecil dari 0 atau minus supaya nanti ketika dihitung tidak akan ada hasil minus dan tidak akan ada error. Kemudian terakhir method high artinya adalah ketika kita merun linprog ini, dia akan mensortir dari nilai tertinggi yang mana kita butuhkan di soal, yaitu menu tersedikit dengan nutrisi terbanyak supaya kita bisa mengorder lebih sedikit. Kemudian semua variabel itu akan dihitung dengan linprog. Linprog ini adalah linear programming problem, jadi dia akan menyelesaikan semua masalah fungsi linear yang kemudian hasilnya akan disimpan di REST. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irman. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada if REST sukses. Ini mengecek apakah hasil dari proses optimasi REST berhasil atau tidak. Selanjutnya ada print menu ketemu. Jika REST sukses bernilai true atau berhasil, maka program mencetak pesan atau menu ketemu. Selanjutnya ada num item sama dengan RESTX. RESTX sendiri itu mengandung hasil optimasi yang biasanya berupa array atau daftar jumlah item yang akan dipesan. Selanjutnya ada item index. Ini membuat daftar yang berisi indeks dari item dalam num item yang memiliki nilai lebih dari 0. Artinya hanya item yang dipesan atau jumlah lebih dari 0 yang diambil. Selanjutnya ada ordered item sama dengan df log permukaan item index. df di sini adalah data frame atau tabel data yang berisi informasi tentang semua item. Sedangkan df log permukaan item index mengambil baris dari data frame yang sesuai dengan item index, yaitu item yang akan dipesan. Selanjutnya itu ada print permukaan jumlah menu yang harus dipesan, num item, sum. Ini mencetak jumlah total item yang harus dipesan dengan menunjukkan semua nilai dalam num item. Selanjutnya ada print menu dan print ordered item. Ini mencetak detail dari item yang dipesan yang sebelumnya sudah diambil dari data frame. Selanjutnya ada lc print permukaan nggak nemu. Jika REST sukses, tidak atau gagal, maka program mencetak pesan nggak nemu yang berarti tidak ditemukan solusi atau hasil yang diinginkan. Sekian dari saya. Berikut adalah hasil dari pertanyaan 2B. Jumlah menu yang harus dipesan adalah 1,9 sekian. Kemudian untuk menu yang harus dipesan adalah chicken nugget 40 pieces dan coklat shake yang large. Berikut adalah data nutrisi dari menunya. Oke, sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi penjelasan UAS dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.